Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Dengan hormat saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Berikan say hello kepada kanan kirinya. Saya mau lihat tangan-tangan yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang mau naikkan pujian penyembahan pagi hari ini. Lebih lagi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah memberikan sukacita-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau Tuhan. Kami buka hidup kami Tuhan untuk jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dan pulang tidak dalam keadaan sama lagi Tuhan. Setiap kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelepasan Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami kesedihan, Engkau yang akan menghibur mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan, masalah keterikatan kami pada pagi hari ini, kami percaya akan dimerdekakan oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memerdekakan atas setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Roh Kudus, Engkau yang mengurapin kami satu demi satu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersemangat. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sembah sujud di hadapannya. Mari sembah Dia. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, puja Tuhan, sebab
Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya. Katakan haleluya. haleluya, Amin. haleluya, Amin. haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama, sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Luar Kristus. biasa, Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau perkatakan terus Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau yang termulia atas hidup kami Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, Engkau Raja kami. Kau yang termulia Tuhan. Baik di bumi, baik di surga. Oh. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. mari sama-sama katakan, Kaulah, Tuhanku, Kau Raja kami Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di sama-sama katakan, surga. ku puji Engkau Tuhan, Kau Tuhan, kami sembah. ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. katakan, Kau Tuhanku,
Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Kau Ya, kami sembah. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Ku puji, Kau yang termulia di hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Kau Tuhan, tiada yang seperti ku Engkau Tuhan. sembah Kau Tuhan, Baik di bumi, baik di surga, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Oh, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Saat ku sembah, saat ku angkat hati. Ya Tuhan, kami angkat hati kami. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Tanda kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu ku pegang kekudusan.
Sesuatu kami yakini dalam hati kami adalah ketika Engkau ada, Engkau hadir. Engkau tidak hanya sekedar hadir Tuhan, tapi hadirat-Mu membawa perubahan dalam hidup kami. Amin. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Amin. Amin. Hadirat-Mu Tuhan menyehatkan setiap kami. Amin Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan membawa perubahan secara radikal Amin. dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesediaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bukan pribadi yang bisa berdusta. Engkau sudah berjanji, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah. Amin. Dan hari ini Tuhan ada di tengah-tengah Amin. kami semua. Amin. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Bertutur katalah kepada setiap kami. Dengan bahasa yang kami mengerti Tuhan. Ketika kami memahami kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu akan memerdekakan hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Dan semua yang siap diberkati berkata, Amin. amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu, kalau roh kita, jiwa kita bisa merasakan hadirat Tuhan, ada sebuah gejolak di dalam hati kita. Seringkali ketika saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, hati ini bergetar, bahkan terkadang saya rasa ingin menangis. Meskipun mungkin secara mata jasmani kita nggak bisa melihat hadiratnya, tapi kepekaan dari roh kita, dari jiwa kita, sesungguhnya kita bisa merasakan hadiratnya. Nah pagi hari ini, saya ingin setiap kita mengerti satu hal adalah ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ada satu hal yang pasti di mana kita bisa merasakan belas kasihannya. Ketika Tuhan itu hadir dalam hidup kita, masuk di dalam kita, kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, maka setiap kita pasti memiliki belas kasihan. Nah hal ini yang mau kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini ada belas kasihan. Sabtu kemarin tiba-tiba saya mendapat telepon dari Pak Tri untuk minta saya melayani di tempat ini. Sebenarnya saya belum atau tidak memiliki kesempatan waktu yang cukup untuk saya membuat persiapan. Tapi saya mau ikutin apa yang Tuhan katakan. Pada pagi hari ini kita belajar. Ya. Kemarin dari seharian saya dengan istri pergi ke Sleman, kami sudah buka cabang di Sleman. Kemudian Tuhan juga mengutus saya dan istri untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan di daerah Wonogiri, dan itu kami sudah lakukan. Saya pulang sampai di Semarang itu ngantuk banget. Saya berpikir tadi malam saya mencoba ingin membuat persiapan, dan saya berdoa, Tuhan sebenarnya apa yang kau ingin bicarakan. Di dalam benak saya berpikir ada penyampaian yang lain yang menurut saya yang saya ingin sampaikan. Ternyata tadi malam waktu saya mau tidur, saya masih bertanya, Tuhan kau ingin bicara apa dengan jemaat-Mu? Kemudian muncullah perkataan ini, belas kasihan. Nah itu yang kita mau belajar pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa kita semua siapkan diri kita untuk kita mau belajar. Waktu yang diberikan kepada saya 45 menit ya Bu Olga ya. Tolong kalau waktunya sudah sampai, tolong, kadang-kadang saya sering lupa diri. Kelewatan. Coba mari kita buka di Matius 9 Bapak Ibu. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sudah ketemu saudaraku? Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, titik 2. Perhatikan setiap kalimat kalau diakhiri dengan titik 2, kalimat berikutnya adalah hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, kata Yesus apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Titik 2 lagi. Perhatikan baik-baik. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa orang berdosa di tempat ini? Kita semua orang berdosa. Tapi kita juga adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena belas kasihan Yesus. Nah, kita harus mengerti siapa sih orang Farisi ini. Orang Farisi, kata Farisi dalam bahasa Yunani dipakai kata Farisaios. Nah, apa artinya Farisaios? Nah, Farisaios arti yang pertama adalah orang yang terasing. Yang kedua, orang yang terpisah, orang yang memisahkan diri. Nah, orang Farisi kita ketahui adalah sekelompok orang-orang yang terpelajar dan yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam tradisi agama Yahudi. Sebagian dari mereka ini adalah politikus. Dan mereka adalah sebuah kelompok yang eksklusif dan menganggap diri mereka itu punya standar moral yang lebih tinggi daripada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, menurut mereka ini adalah orang-orang berdosa. Nah, dalam pandangan mereka itu adalah hal yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang rabi. Karena Yesus dikenal sebagai rabi, sebagai guru yang selalu mengajar di bait Allah. Orang-orang Farisi ini mencoba untuk menstandarisasikan Yesus dengan mereka. Ini yang mengerikan sekali. Mereka ingin membuat Yesus punya standar yang sama dengan mereka. Yang tidak pantas memberi ruang untuk duduk dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi mereka tidak memiliki ruang untuk diberikan kepada orang-orang berdosa, untuk orang-orang berdosa bisa duduk bersama dengan mereka. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka adalah orang yang lebih bermoral, lebih suci, dan lebih tinggi martabatnya daripada orang-orang berdosa, para pemungut cukai, yang menurut mereka itu adalah orang-orang serakan dan para koruptor. Kita harus tahu bagaimana cara hidup pemungut cukai pada zaman itu. Ketika mereka ingin mengambil pekerjaan sebagai pemungut cukai, itu ditender. Nah, hasil tender itu, misalnya dia setiap bulan dia berjanji akan bayar kepada pemerintah Romawi misalnya 15 juta katakan. Karena mereka hidup dari situ, maka mereka harus bisa memungut cukai dari rakyat lebih daripada 15 juta. Maka seringkali pemungut cukai itu mereka menekan rakyat, dan itu menjadi sebuah kebencian yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu terhadap para pemungut cukai. Tapi mereka tidak pernah mengira bahwa Yesus, Tuhan kita punya standar yang berbeda dengan mereka. Dan sudut pandang yang berbeda juga dengan mereka dalam berinteraksi dengan sesama anak manusia. Orang Farisi jelas dari tata cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, itu jelas terlihat. Mereka membuat sebuah standar yang lebih tinggi buat diri mereka. Sehingga tidak semua orang bisa duduk
apalagi makan bersama dengan mereka. Oleh sebab karena Tuhan memiliki standar yang berbeda, maka di ayat 12 Tuhan mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, bagi orang Farisi, orang sakit adalah orang yang harus diasingkan. Dan mereka harus memisahkan diri mereka dari orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena sakit di dalam bahasa Yunani dipakai kata kakos. Apa itu kakos? Nah, kakos itu artinya orang yang tidak berharga. Orang yang punya standar moral yang rendah. Orang yang bejat. Orang yang buruk sifatnya. Orang Farisi berasumsi bahwa mereka punya karakter yang baik, punya sifat-sifat yang baik. Orang sakit atau kakos adalah orang yang jahat, yang merugikan orang lain. Orang yang berbahaya. Orang sakit adalah orang yang suka menyusahkan orang lain, bahkan merusak hidup orang lain. Orang yang sakit adalah orang yang cara berpikirnya dan tindakan-tindakan yang mereka ambil cenderung dan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ketika Tuhan berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Sebenarnya Tuhan sedang menyindir mereka, orang-orang Farisi, dan berkata, mereka ini yang kamu asingkan, orang-orang yang kamu anggap orang sakit, orang yang tidak berharga, orang yang buruk karakternya, orang suka merugikan orang lain, orang-orang yang bejat yang menurut kamu, yang harusnya engkau asingkan dan engkau memisahkan diri dari mereka, justru aku datang untuk menyembuhkan mereka. Yesus datang dalam hidup kita sebagai orang-orang sakit, kita ada orang-orang kakos, masuk dalam kategori kakos. Kalau hari ini engkau merasa aku bukan lagi orang kakos, setidaknya dulu engkau adalah orang kakos. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan menyembuhkan engkau dari sakitmu itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, mereka yang kau katakan kakos ini, mereka membutuhkan tabib. Mereka membutuhkan aku. Tapi kamu tidak membutuhkan aku. Dan faktanya orang Farisi itu memusuhi Yesus. Dan Yesus berkata pada mereka, kamu merasa kamu adalah orang yang benar, orang yang bermartabat, orang yang lebih kudus dari yang lain. Bahkan engkau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang taat menjalani tradisi hukum-hukum Taurat. Sehingga engkau tidak membutuhkan seorang tabib yang ajaib. Bahkan engkau tidak kenal tabib itu saat ini ada di hadapanmu. Maka di ayat yang ke-13 Tuhan berkata, pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Bukan persembahan Tuhan inginkan. Seringkali orang berpikir kalau dia sudah datang ke gereja, dia memberi persembahan, bahkan dia taat membayar perpuluhan, dia menganggap dirinya sudah benar di hadapan Tuhan. Satu hal yang mau saya katakan pada saudara, semakin saya ikut dengan Tuhan, semakin saya mengerti. Jangan engkau berpikir engkau dibenarkan oleh karena engkau memberi. Sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada mereka. Kenapa Yesus berkata, bukan persembahan yang aku inginkan, aku kehendaki. Yesus sedang berbicara kepada mereka, apa yang kau persembahkan kepadaku adalah sesuatu yang aku berikan kepadamu. Tapi yang aku inginkan bukan apa yang aku berikan kepadamu. Seluruh harta kekayaan di muka bumi yang kau miliki hari, itu semua pemberianku, itu semua berasal daripada aku. Yang aku kehendaki bukan itu. Yang aku kehendaki adalah sesuatu yang muncul dari dirimu sendiri. Apa itu muncul dari dirinya sendiri? Yaitu belas kasihan. Kita harus tahu sebab orang Farisi adalah orang-orang dikenal itu sangat taat dalam hal memberi persembahan. Semua aturan hukum Taurat yang berjumlah 613 itu mereka lakukan dengan sangat taat. Itulah sebab kenapa orang Farisi merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya lebih bermartabat. Dia merasa dirinya lebih taat kepada Tuhan dibandingkan orang-orang berdosa. Dalam sindiran Yesus lah, maka Yesus berkata, kamu jangan berbangga
Dengan apa yang kau berikan kepadaku, karena apa yang kau bisa berikan kepadaku itu sesungguhnya adalah berasal dari aku. Aku yang berikan kepadamu. Kalau tanpa aku memberikan kepadamu, kau tidak bisa memberi apapun kepadaku. Bisa jelas ini, Bapak Ibu? Jangan pernah engkau berbangga ketika engkau datang ke gereja, engkau bisa memberi persembahan, engkau bayar perpuluhan, engkau merasa engkau sudah benar. Yesus ngomong, perpuluhan yang bisa kau berikan kepada aku di dalam gereja ke rumahmu, itu berasal dari siapa? Jangan pernah merasa diri hebat, jangan pernah berbangga dengan hal itu. Berbanggalah engkau ketika engkau mendapat kepercayaan oleh Yesus untuk engkau bisa melakukan hal itu. Bukan karena engkau melakukan itu. Maka Yesus berkata, aku tidak, bukan persembahan, tapi yang aku ingin belas kasihan. Belas kasihan yang muncul dari dirimu sendiri. Ya aku inginkan juga bukan harta ritual yang kau lakukan. Tapi yang aku inginkan adalah spiritual. Spirit yang muncul dalam dirimu. Seringkali orang berpikir kalau dia datang ke gereja melakukan ritual keagamawian. Dia sudah benar. Dan sudah merasa menjadi orang benar karena hadir di gereja dan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, engkau tidak pernah menjadi benar ketika engkau mendengar firman Tuhan. Sampai engkau melakukan firman Tuhan itulah baru engkau dikatakan orang benar. Jelas saudaraku? Camkan baik-baik. Engkau tidak pernah menjadi orang benar di saat engkau mendengar firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi benar ketika engkau melakukan firman itu. Bukan mendengar. Jadi jangan pernah engkau berbangga ketika engkau hadir hari Minggu, hari ini duduk di tengah-tengah masa pandemi. Wah, aku datang ke gereja menghadapi tantangan yang begitu hebat. Aku tetap hadir di gereja. Walaupun dulu yang duduk berdempetan, sekarang dengan istriku harus berpisah. Ini aku korbankan demi aku datang menghadap kepada Tuhanku. Tuhan bilang kehadiranmu aku hargai. Tapi ketika engkau melakukan apa yang aku suruhkan sesuai dengan firmanku, engkau adalah muridku. Tidak serta-merta engkau hadir di gereja, engkau menjadi muridnya Yesus. Tidak serta-merta. Maka Tuhan berkata pada mereka orang Farisi, kamu pulanglah, pelajari dulu firman ini. Meskipun kamu taat memberi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Taurat 613 kamu taati semua. Kata Yesus, itu semuanya percuma. Kalau kamu tidak memiliki namanya belas kasihan. Banyak orang merasa dia memberi istrinya harta, memberi istrinya rumah, memberi istrinya kendaraan, memenuhi seluruh kebutuhan hidup istrinya. Dia merasa dalam satu sisi itu dia sudah menjadi suami yang baik dan benar dan bisa dibanggakan oleh istrinya. Betulkah demikian Bapak Ibu? Ketika engkau bisa memenuhi semua kebutuhan keluargamu, baik istrimu dan anakmu, bahkan dengan standar yang paling tinggi. Engkau bisa membeli mobil yang terbaik, rumah yang terbaik buat istri dan anakmu. Tapi kalau dalam hatimu tidak ada belas kasihan untuk kau mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan engkau mewujudkan dengan tindakanmu terhadap dia. Pernah engkau dengar orang mengatakan tinggal di neraka, rumah mewah, mobil mewah seperti neraka buat hidupku. Jelas Bapak Ibu? Ini yang Tuhan inginkan dan supaya kita semua mengerti. Mengapa Tuhan itu membuka diri, bahkan menawarkan sebuah relasi, menawarkan sebuah hubungan, sebuah rekonstruksi, pemulihan hubungan bagi semua orang yang buruk karakternya. Bagi semua orang yang bejat. Tuhan menawarkan sebuah hubungan yang sangat konstruktif. Buat semua orang yang tidak berharga. Buat semua orang yang menyusahkan. Buat semua orang yang menjengkelkan.
Buat semua orang yang suka selingkuh, berzina dan berdosa, dan lain sebagainya. Tuhan itu membuka hubungan supaya semua orang bisa menghampirinya, datang kepada dia. Dan dia tidak menolak mereka. Dia tidak pernah memisahkan diri. Dia tidak pernah mengasingkan diri dari orang-orang seperti itu. Tidak pernah. Yesus bukan Farisi. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena di dalam Yesus ada belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan dalam bahasa Yunani dipakai kata eleos. Nah, arti eleos yang pertama adalah sebuah kasih sayang yang aktif, yang bergerak secara aktif. Kasih sayang tidak pernah diam. Kasih sayang tidak pernah pasif. Itulah sebabnya ia tidak pernah mengasingkan diri dari saudara dan saya. Ia tidak pernah memisahkan. Bukankah ada ayat mengatakan apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedangkah? Kesengsaraankah? Ketelanjangankah? Atau apa saja? Enggak ada yang bisa memisahkan Yesus dari kita. Tapi yang sering terjadi adalah kita yang memisahkan diri dengan dia. Dalam keadaan apapun hidupmu, Yesus selalu menawarkan pemulihan hubungan dengan dia. Yesus selalu menawarkan hubungan yang baik. Tapi banyak orang tidak pernah menyadari bahwa kasih sayang gak aktif. Kasih sayangnya pasif. Bahkan ada beberapa orang hidup dengan kasih sayang sudah mati. Mari kita bisa uji diri kita masing-masing. Coba kita lihat bagaimana ketika kita melihat orang kita tidak suka, orang yang kita jengkel banget, bahkan orang yang menyakiti kita, yang bolak-balik berbuat dosa atas kita, atau kita kenal dengan orang-orang berdosa, orang yang masuk dalam kategori kakos itu, dan ketika dia butuh pertolongan, disitulah kita bisa melihat apakah kita diam saja atau kemudian kita bergerak aktif untuk datang menolong dia. Kalau engkau hanya menolong kepada orang-orang yang kau suka, Yesus berkata para penjahat pun bisa melakukan hal itu. Apa ada bedanya kamu dengan dia? Kalau engkau bisa menghormati orang-orang di atasmu, orang-orang berbuat baik dengan dirimu, semua orang juga bisa melakukannya. Tapi bagaimana ketika engkau tetap bisa menghormati orang yang bersalah padamu, orang menyakiti engkau, dan orang-orang yang ada di bawahmu. Kalau engkau bisa menghormati dan menghargai mereka, itulah dirimu. Sebab ketika engkau bisa berbuat baik, menghargai orang itu, bukan karena mereka itu siapa, tapi siapa dirimu yang kau tunjukkan kepada orang itu. Sering kita dengarkan, melihat orang mengatakan ini, kalau dia mendengar sesuatu atau dia melihat seseorang yang dalam keadaan berkesusahan, dia cuma ngomong, mesake ya, kasihan ya. Dengar? Tapi dia nggak berbuat apa-apa. Artinya apa? Dia punya belas kasihan. Dari belas kasihan yang hanya sampai pada, kasihan ya, pasif. Dia tidak bergerak untuk menolong orang itu. Kalau kasih sayangmu aktif dan bergerak hidup, engkau bisa bergerak untuk menolong orang itu. Kalaupun engkau tidak punya uang yang cukup untuk menolong dia, paling tidak engkau masih memiliki mulut untuk memberi semangat pada dia. Engkau bisa berdoa buat dia. Di situlah engkau menunjukkan aktivitas dari kasih sayangmu yang tidak pasif. Engkau sama dengan gurumu Yesus. Engkau sama dengan Tuhanmu, engkau sama dengan Bapakmu. Kata eleos yang kedua, artinya apa? Kebaikan. Nah di dalam Yesus, oleh karena belas kasih yang bergerak secara aktif,
dan kebaikan yang berbicara begitu kuat dari dalam dirinya. Sehingga dia menawarkan hubungan. Dia menawarkan pemulihan kepada orang-orang yang sakit. Hari ini Tuhan menawarkan hubungan kepada saudara dan saya. Yesus menawarkan sebuah rekonstruksi hubungan. Supaya hubungan yang sudah retak, bahkan yang sudah rusak, akan dipulihkan kembali. Dan eleos yang ketiga, itu artinya niat baik terhadap orang yang sengsara dan orang yang menderita. Siapapun, Bapak Ibu, ketika engkau sakit, pasti kita lihatlah siapa pun kalau dia sakit pasti sengsara dan menderita. Apalagi sekarang COVID ya, ngeri kan? Ada orang yang kena COVID parah sudah mau mati misalnya, dia tidak merasakan sakit dan dia tidak merasakan penderitaan, enggak, pasti dia mengalami sakit. Orang yang sakit kanker, kita lihat ada orang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun begitu sengsara dan begitu menderita hidupnya, sakit. Itu sakit secara jasmani. Tapi seringkali orang, bagaimana orang yang sakit secara jiwa di dalamnya, rohnya sakit, jiwanya sakit. Ketika orang yang menderita dan Tuhan melihat orang yang sengsara, Tuhan melihat orang yang menderita, maka timbullah niat baik dari dirinya untuk menyembuhkan mereka dari sakit yang menyengsarakan dan membuat mereka menderita. Sakit secara jasmani kelihatan, tapi sakit dalam jiwa itu enggak kelihatan. Nah, arti eleos yang keempat ialah keinginan untuk menolong dan mengampuni. Banyak sekali orang yang sulit sekali untuk sembuh dari sakitnya. Sulit melepaskan diri dari kebiasaan buruknya. Ketika saya belajar untuk sembuh dari sakit saya, dari suka minum minuman keras, saya butuh waktu yang sangat panjang. Saya harus punya tekad yang kuat. Saya pernah sakit mata saya, bukan hanya mata keranjang. Mata keranjang itu penyakit. Sakit. Kalau kamu masih suka ngelirik-ngelirik, hati-hati. Saya ngalami sakit mata cukup lama. Kenapa? Matanya suka nonton film porno. Masih suka nonton film porno, berarti kamu sakit matamu, sakit pikiranmu, sakit hatimu. Keinginanmu keliru. Banyak orang berusaha untuk sembuh. Tapi kenyataannya mereka jatuh dan jatuh lagi. Ada berapa banyak di antara kita seperti ini, kita tahu kok. Hal ini salah, ini kebiasaan yang buruk. Kita mencoba untuk memperbaikinya, tapi pada kenyataan yang kita hadapi, kita jatuh dan jatuh lagi. Kita kembali dan kita kembali melakukan kesalahan itu dan itu lagi. Dan itu menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Dan itu adalah beban yang terus kita pikul. Selama beban itu, selama penyakit itu masih ada, itu kita pikul. Terkadang kita gampang marah, gampang tersinggung, itu sakit. Suka kasar, suka bohong, suka judi. Nah ini mata keranjang nih, tadi saya katakan, mata keranjang, hati-hati. Mata suka jelalatan, suka berzina. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya. Nah itulah sebabnya, karena ada niat baik dari Yesus. Dan Yesus berkata, marilah engkau semua yang letih lesu berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mungkin secara fisik engkau tidak pernah merasakan ada beban sakit yang kau pikul dan membuat kau lelah. Tapi jiwamu berteriak. Jiwamu tertekan. Jiwamu menderita di dalam. Bahkan jiwamu terasa capek.
Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena jiwanya tertekan. Ada beban yang begitu berat yang dia tidak bisa lepaskan. Yesus mengatakan, kamu punya beban yang berat, seberat apapun, mari, come to me. Itu adalah sebuah belas kasihan dan kebaikan yang berbicara begitu kuat dari dirinya Yesus. Dan niat baik itu yang membuat dia tidak bisa kalau dia tidak menawarkan hubungan. Itu yang membuat Yesus tidak bisa kalau dia tidak memberi ruang dan kesempatan buat untuk kita datang menghampiri dia. Niat baik itulah, dan dialah yang akan menolong kita untuk melepaskan diri kita dari kebiasaan buruk, menyembuhkan kita dari sakit, sehingga setiap kita menjadi sehat. Nah, waktu kita menjadi sehat kembali, ada sebuah kewajiban buat kita juga menyembuhkan teman sahabat kita yang sakit. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika orang sakit, dia akan cenderung menyakiti orang lain. Perhatikan aja. Kalau hatimu sakit, engkau menyimpan kepahitan di dalam. Ketika engkau marah, sulit bagi dirimu untuk tidak mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang. Sulit bagimu. Secara otomatis engkau akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, bahkan tindakan menyakitkan orang akan kamu lakukan. Ketika Yesus membuka kesempatan buat kita datang kepada dia, dan dia menyembuhkan kita. Bukan saja dia menyembuhkan sakit kita, tapi dia juga mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sakit itu adalah dosa. Dia menolong bagaimana cara kita bisa melepaskan dari penyakit ini. Dan ketika kita sembuh, dia lupakan semua itu. Sejauh barat dari timur, betul kan? Yesus melemparkan dosa kita. Dia mengampuni, dia lupakan semua itu. Maka ketika kita telah menerima anugerah seperti itu, kita melakukan hal yang sama. Kita tidak lagi menjadi orang sakit, sehingga kita tidak mudah menyakiti orang, dan kita mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mau mengampuni kita, mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Nah, ketika kita sakit, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah ketika kita sakit, dalam kondisi sakit, yang pertama kali merasakan dampaknya siapa? Halo? Ketika kita sakit, yang pertama kali merasakan dampak dari sakit kita itu siapa sih? Halo? Orang-orang yang paling dekat dengan kita, betul kan? Siapa itu? Keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Itu yang pertama kali yang merasakan dampaknya. Nah, kalau jika di dalam satu buah keluarga sering terjadi pertengkaran, pertikaian, penganiayaan, sampai perceraian, artinya di dalam keluarga itu ada orang yang ada orang yang sakit. Sebab kasih sayang yang aktif, sama seperti orang yang sakit, dia nggak bisa aktif. Kadang dia tergeletak. Maka kalau kasih sayang yang tidak aktif, maka di dalam dirimu tidak ada kebaikan. Di dalamnya tidak ada niat baik. Tidak ada niat baik terhadap yang sengsara, yang menderita akibat daripada ulahmu. Tidak ada keinginan untuk menolong dan mengampuni, itu sudah pasti. Kalau kau punya kasih sayang yang aktif, kasih sayangmu itu bergerak lebih cepat, lebih kencang daripada kemarahanmu. Dan suara kebaikanmu berteriak, bersuara lebih keras daripada amarahmu.
Engkau bisa memukul? Engkau bisa menganiaya? Enggak akan pernah bisa. Terkadang kita lihat istri kita, suami kita menyakiti kita. Cenderung perkataannya kasar. Kita lihat kebiasaannya buruk menurut kita. Kalau kita punya niat baik untuk menolong dan mengampuni pasangan kita, anak kita, siapapun orang yang dekat dengan kita, apakah bisa terjadi pertengkaran, pertikaian, atau penganiayaan? Enggak akan pernah bisa terjadi, Bapak Ibu. Sebuah keluarga itu dibangun dari niat baik. Ada di sini membangun keluarga dengan niat yang tidak baik? Semua keluarga itu dibangun dengan kasih sayang awalnya. Ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Ada orang di sini mau dikawinkan dengan orang yang dia tidak suka? Enggak ada kan? Sampai zaman sekarang. Ketika sebuah keluarga itu dibangun dengan kasih sayang dan dengan niat yang baik, jangan diakhiri dengan kebencian dan niat yang buruk. Penganiayaan itu bisa terjadi karena kebencian, kemarahan. Perceraian itu bisa terjadi karena sebuah niat yang buruk yang sudah dirancangkan. Ada perceraian yang dilakukan berdasarkan niat baik? Ada? Itu omongan Deddy Corbuzier itu. Kebohongan itu. Dia pengen kawin lagi. Dia cerai dengan istrinya. Dengan niat yang baik supaya tidak saling menyakiti. Itu munafik. Kasih sayangmu yang bergerak secara aktif. Maka kasih itu akan menutupi segala kesalahan yang dilakukan oleh pasanganmu pada dirimu. Ketika kebaikanmu berteriak, bersuara lebih kencang dari rasa sakit yang kau alami, maka engkau akan sangat mudah mengampuni orang yang menyakiti engkau. Maka Tuhan menginginkan setiap kita memiliki namanya eleos. Saya ingin saudara menghafal ini dengan baik dan kamu terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Eleos pertama apa? Kasih sayang yang aktif. Ada kebaikan. Kemudian apa? Ada niat baik terhadap yang menderita dan sengsara. Ketika dalam sebuah keluarga terjadi pertengkaran, apakah mereka merasakan bahagia? Enggak. Mereka sengsara dan menderita, apalagi engkau maki-maki istrimu, engkau maki-maki suamimu, engkau kutuki dia lagi. Dan eleos yang berikutnya adalah sebuah keinginan untuk menolong dan mengampuni. Kalau kasih sayangmu bergerak secara aktif, engkau lihat pasanganmu sakit, apa yang kau lakukan? Menolong kan? Ada orang mengatakan aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Ketika dia pulang, dia lihat istrinya ngomong, aduh yang kayaknya aku loro banget. Tadi pagi cuci, bangun ceklek, sakit. Habis kasih salompas. Dia langsung nonton TV. Ada begitu?